Halo, Mukibinya si Imat alias Mukimat ya. Kita berjumpa lagi. Kali ini saya akan membahas tentang kuburan palsu. Ah, jadi kamu itu lucu. Orang sekelas Habib Lutfi Yahya yang merupakan gampangannya presiden. Dan don't lupa like dan subscribe channel Majelis Reaction. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Majelis Reaction yang dimanapun Anda berada, semoga sahabat semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Baik, telah kita saksikan sama-sama cuplikan dari video ini, yang mana video ini adalah video yang sedang viral. Dan supaya kita tidak gagal paham, marilah kita sama-sama untuk menyimak video lengkapnya. Silahkan. Halo, Mukibinya si Imat alias Mukimat ya. Kita berjumpa lagi. Kali ini saya akan membahas tentang kuburan palsu. Jadi kamu itu lucu. Orang sekelas Habib Lutfi Yahya yang merupakan gampangannya presidennya Sufi internasional, pimpinannya para Sufi internasional, kok kamu tuduh memalsu kuburan? Kan tuduhanmu itu receh gitu. Ya kalau yang kamu tuduh itu misalnya penjudi togel memalsu kuburan, itu ya oke lah, masih pantas ya. Oke, jadi begini, sebelum saya menjelaskan secara ilmiah apakah kuburan itu palsu atau bukan, kuburan yang dimaksud itu kan kuburan Habib Hasan alias Kanjeng Raden Tumenggung Somo Diningrat yang ada di Semarang. Kemudian ada pembandingnya yang ada di Jogja kan gitu toh. Terus kamu menuduh kalau kuburan yang di Semarang itu palsu kan gitu. Nah, jadi sebelum saya ke sana, saya akan memberi contoh perilaku dalam tanda kutip orang Jawa, di mana juga membuat kuburan-kuburan yang banyak terhadap satu tokoh. Contoh ya, Adipati Terung itu kuburannya ada di Sidoarjo, ada di Lamongan ya, ada juga di Kudus Jawa Tengah. Sidoarjo Jawa Timur, Lamongan Jawa Timur, Kudus Jawa Tengah. Itu yang punya kelakuan itu bukan Habib, bukan orang Arab loh ya. Kenapa kok Adipati Terung itu makamnya ada 3? Berani tidak kamu menuduh orang Jawa kelakuannya memalsu makam gitu? Dikeroyok orang nanti kamu beraninya itu kan cuma nuduh-nuduh minoritas gitu ya. Kalau yang mayoritas kamu tidak mungkin berani. Kamu tidak berani nuduh orang Jawa kelakuannya memalsu makam, dikeroyok orang kamu nanti. Bukan cuma itu, ada makam Angling Darmo ya, itu ada di Bojonegoro ya. Ada juga di mana? Di Pati, Jawa Tengah. Kalau Bojonegoro itu kan Jawa Timur. Di Pati, Jawa Tengah itu ada juga makam Angling Darmo. Silahkan. Kemudian di desa Bojonegoro, ini desa ya, Kecamatan Kedu Temanggung ya, ada itu makam Angling Darmo. Kemudian di Jawa Barat itu ada di Situs Curug, di Jati Gede. Ayo coba kamu tuduh siapa yang punya kelakuan memalsu makam-makam itu? Berani kamu menuduh itu. Terus kemudian siapa lagi? Sunan Bonang. Sunan Bonang itu makamnya ada di Tuban ya. Tuban itu Jawa Timur. Ada di Rembang, Jawa Tengah. Kemudian ada di Pulau Bawean. Pulau Bawean itu Jawa Timur ya. Bahkan di Pulau Bawean itu ada beberapa itu makam Sunan Bonang. Berani kamu nuduh orang Jawa memalsu makam? Gak berani kamu ya. Beranimu sama minoritas itu. Banyak lagi. Coba kamu cari artikel-artikel tentang makam Syekh Subakir ya, Syekh Jumadil Kubro ya. Siapa lagi? Syekh Siti Jenar, bahkan Sultan Hadiwijoyo ya, dan lain-lain. Ada banyak makam satu tokoh, tapi makamnya ada beberapa.
Gitu. Nah, seperti itu kenyataan. Entah itu alasannya petilasan atau apa ya, atau klaim yang benar di sini, yang benar di situ. Yang jelas yang namanya perbedaan klaim itu ternyata sudah lumrah terjadi di Jawa. Ya. Saya nggak tahu ya kalau di luar Jawa itu ada enggak makam ganda. Ya. Nah, sekarang saya beralih kembali ke makam dari Habib Hasan. Habib Hasan itu kenapa kok diberikan gelar bangsawan Kanjeng Raden Tumenggung? Karena beliau itu menjadi mantu dari Sultan Hamengkubuwono II. Nah, riwayat salah satu versi riwayat sejarahnya itu begitu. Nah, mau orang mana aja, orang dari suku apa aja, kalau sudah masuk ke dalam keluarga bangsawan Jawa, diakui menjadi keluarga atau jadi menantunya bangsawan Jawa, maka dia bisa diberikan gelar bangsawan Jawa. Begitulah. Nah, ini perlu saya jelaskan supaya kamu nggak selalu salah paham terus. Nah, repot. IQ 76 ke bawah itu. Nah, Silahkan. jadi itu sudah menjadi kajian ilmiah. Ada dulu mahasiswa S2 Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, UIN Sunan Kalijaga, namanya Siti Fatimah. Tahun 2019 membuat tesis. Tesis ini beneran loh ya, bukan kayak tesis abal-abalnya si Imad itu. Jadi ini tesis ini memang dalam rangka kuliah S2, ya, ada pembimbingnya, lalu ada pengujinya, dan sudah diuji lulus. Nah, kemudian tesisnya Siti Fatimah ini dibantah oleh hasil penelitiannya Yasir Arafat, dosen atau akademisi UIN Sunan Kalijaga juga. Yasir Arafat yang saya maksudkan di sini bukan pimpinan PLO almarhum Palestina itu, bukan. Nanti kamu salah paham lagi. Nah, tapi ini ilmiah berbantahan dengan ilmiah. Nggak seperti kalian itu. Nggak seperti kamu yang kalau tidak mendapatkan argumen, ya ada orang yang menjelaskan ilmiah, lalu kamu ngomong budak Yaman, antek penjajah. Nah, itu yes, bisamu cuma begitu kan. Jadi apa? Makam Habib Hasan ini makam yang sungguh-sungguh benar ada, bukan makam palsu. Menurut Yasir Arafat tadi, meskipun dia tidak mengakui itu sebagai Kanjeng Raden Tumenggung Sumodiningrat, Yasir Arafat memberi solusi, ya berarti itu makam Habib Hasan yang bukan KRT Sumodiningrat. Nah, seperti itu. Artinya itu makam beneran, makam Habib beneran. Makam leluhurnya Habib Lutfi Yahya. Nah, yang namanya makam leluhur itu kan memang makam itu sudah ada dari zaman-zaman apa orang tuanya, kakek neneknya kan begitu. Ya terjaga di situ. Nah, jadi di situ ada makam Habib Hasan alias Kanjeng Raden Tumenggung Sumodiningrat yang ada di Semarang dan ada yang di Jogja. Nah, oleh karena itu sama Yasir Arafat tadi, ya udah, ya berarti makam KRT Sumodiningrat itu yang ada di Jogja, sedangkan yang ada di Semarang itu adalah makam dari Habib Hasan. Nah, seperti itu. Jadi itu bukan makam palsu. Makam yang benar-benar di situ ada jenazah orang yang dimakamkan. Hanya perbedaan pendapatnya di soal apakah Habib Hasan itu merupakan Kanjeng Raden Tumenggung Sumodiningrat yang merupakan mantu Hamengkubuwono, Sultan Hamengkubuwono II atau bukan. Nah, perbedaannya cuma di situ aja. Gitu. Jadi itu bukan makam palsu. Nah, kamu lawang IQ 76 ke bawah, kerjaannya makan hoax, nggak mau belajar, nggak mau berliterasi. Internet itu ya, kamu pakai untuk ngunduh apa? Artikel-artikel sejarah, publikasi-publikasi jurnal mengenai sejarah dan sebagainya. Jadi bermanfaat. Nggak cuma apa, cuma buat apa, membaca gosip, isu, fitnah yang kamu tidak mau belajar sejarahnya bagaimana. Nah, itu resiko menjadi mukimat itu memang seperti itu ya. Kalau nggak segera bertobat, nggak segera apa namanya sadar,
ya tambah lama tambah pekok gitu. Jadi begitu. Saya melakukan seperti ini itu untuk apa? Saya nggak peduli kamu bilang saya itu antek Yaman, budak Yaman dan sebagainya, itu terserah. Memang otakmu itu rasis seperti itu. Tapi saya sebagai seorang muslim, saya punya kewajiban tawasau bil haq. Nasihat menasihati di dalam kebenaran. Soal kamu menerima atau tidak itu ya urusanmu. Yang penting saya sudah menjalankan kewajiban saya. Untuk apa? Untuk menasihati di dalam kebenaran ini. Saya pasti sabar kalau cuma omonganmu yang apa kasar-kasar begitu. Makanya kan begini. Saya juga bisa menggunakan prinsip apa? Silahkan. Takabur alal mutakabir sodakoh gitu. Jadi saya menggunakan istilah mukimah, kamu pekok dan sebagainya itu kesombongan saya sebagai sedekah terhadap kamu yang juga sombongnya melebihi saya gitu. Kan begitu toh kamu itu sombongnya ya nggak ukuran. Setiap orang yang berbeda pendapat sama kamu itu kamu selalu bilang budak Yaman apa ya, jongos. Nah, itu kan nggak beradab. Masa orang beradab seperti saya terus menghadapi orang tidak beradab seperti kamu, terus saya harus sopan menunduk begini. Ya saya ikut-ikutan goblok. Itulah Mat ya. Jadi seperti itu ya. Silakan kalau mau semakin stres ya itu terserah kamu. Baik sahabat Majlis Reaction, sudah kita simak video lengkap. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan menjadi wawasan bagi kita. Jangan lupa dukung terus channel kami di likes dan di subscriber. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.